Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Qul Hazihi Sabili karya dari Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kita masih membahas mengenai maqamul khaliq wa maqamul makhluk, makomnya sang pencipta dan makomnya makhluk, bahwa setiap makom itu punya hak-hak yang khusus. Allah sebagai khaliq punya haknya sendiri. Makhluk pun juga punya haknya sendiri. Makhluk tidak boleh melampaui dari makomnya. Manusia ketika menyanjung manusia yang lain, manusia ketika menyanjung makhluk yang lain, maka dia tidak boleh keluar dari makom kemakhlukan. Pun juga begitu, kata Syekh Maliki, engkau silakan mentakzimkan baginda Rasul setakzim-takzimnya, memuji beliau sepuji-pujinya, mau menyanjung beliau sesanjung-sanjungnya, tapi tetap tidak keluar dari makom makhluknya baginda Rasul. Kepada baginda Rasul, kepada makhluknya Allah yang lain, kepada para aulia, kepada para malaikat, bahkan kepada benda-benda, sesuatu yang mulia, silakan engkau sanjung itu, tapi tetap pada koridor, tidak lewat, tidak keluar, atau tidak melampaui batas maqamul makhluk. Apalagi yang menyanjung ini adalah Allah. Ketika orang menyanjung makhluk, yang makhluk itu disanjung oleh Allah, maka sesungguhnya dia ikut pada sanjungannya Allah. Bukan juga kepada manusia, bukan kepada Rasul saja, kepada aulia saja, kepada para malaikat, bahkan kepada batu seperti Ka'bah, seperti Hajar Aswad dan lain sebagainya. Itu adalah makhluk-makhluk yang Allah muliakan, yang Allah menyanjungnya. Maka kemudian kita menyanjungnya, memuliakannya, karena Allah sendiri menyanjungnya dan memujinya. Nah, jadi kata Syekh Maliki sebelumnya, tetap semuanya pada batas-batas makomannya. Sesanjung apapun, sepuji apapun, tidak boleh lepas daripada maqamul makhluk. Walhasilu, maka kesimpulannya adalah, walhasilu dan kesimpulannya, annahuna, bahwasanya di sini, amroini, ada dua perkara, azimaini, yang agung, yang besar, la budda, yang harus, min mulahazatihima, dari memperhatikan amroini azimaini. Maka kesimpulannya di sini, dari maqamul khaliq dan maqamul makhluk, ada dua hal yang besar yang wajib untuk diperhatikan. Ahaduhuma, salah satu dari amroini azimaini ini, itu wujubu ta'zimin nabi, wajibnya mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa raf'u rutbatihi, dan meninggikan derajatnya Nabi, wa raf'u rutbatihi, dan meninggikan derajatnya Nabi, ansairil khalqi, dari semua makhluk. Wasaniu, dan adapun yang kedua, jadi hukumnya takzim kepada Nabi, meninggikan derajatnya Nabi itu wajib hukumnya. Wasaniu, dan adapun yang kedua, ifradur rububiyati, mengesahkan sifat ketuhanan. Ifradur rububiyati, mengesahkan sifat ketuhanan. Wa'tiqadun, dan keyakinan, annar robba, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala,
itu munfaridun esa bizatihi dengan zatnya Allah, bizatihi dengan zatnya Rabb, wasifati dan sifatnya Rabb, wa af'alihi dan af'alnya perbuatannya Rabb, anjami'i khalqihi dari semua makhluknya Rabb. Dua hal ini, yang satu kita wajib meninggikan derajatnya Nabi, wajib mengagungkan derajatnya Nabi, wajib mengagungkan baginda Nabi. Dan yang kedua, tetap harus ifradur rububiyah, mengesahkan sifat ketuhanan, bahwa zatnya Allah, sifatnya Allah, af'alnya Allah itu hanya mutlak. Allah lah yang punya. Tidak ada sekutu satu pun dari selain Allah. Nah, faman itakoda, faman maka barang siapa itakoda yang yakin siapa man fi mahlukin di dalam makhluk, barang siapa yang yakin fi mahlukin pada makhluk, musyarokatal bari pada persekutuan yang mencipta, musyarokatal bari pada persekutuan zat yang maha mencipta subhanahu wa ta'ala, fi syai'in di dalam sesuatu, min zalika dari demikian, min zalika dari demikian itu, faqad asroka maka faqad asroka maka sungguh musyrik siapa siman. Siapa orang yang yakin pada makhluk bahwa ada persekutuan, bukan Allah saja nih yang menciptakan, tapi ada yang lain juga yang menciptakan. Itu pada sesuatu, pada apa saja, maka itu sungguh sudah musyrik. Jangankan kepada patung, orang minum bodrek saja, kemudian dia sembuh dan dia yakin bahwa yang menyembuhkan itu adalah bodrek, faqad asroka itu, maka itu sudah sungguh musyrik. Jadi apapun saja yang dipersekutukan, yang Allah itu dipersekutukan dengan apa saja, jangankan dengan azimat, dengan wifik, dengan segala macam, dengan benda-benda yang sehari-hari nempel di kita itu. Kalau kemudian kita menganggap itulah yang sebagai fa'ilnya, faqad asroka maka sungguh dia musyrik. Kal musyrikina seperti orang-orang musyrikin, kal musyrikina seperti orang-orang musyrik, allazina yaitu orang-orang kanu yang ada siapa musyrikin, itu ya takiduna yakin siapa musyrikin, al-uluhiyata pada sifat ketuhanan, al-uluhiyata pada sifat ketuhanan, lil asnami pada benda, pada patung, lil asnami pada patung-patung, wastihqokaha dan berhaknya asnam, wastihqokaha dan berhaknya asnam, al ibadata untuk ibadah, untuk peribadahan, al ibadata untuk peribadahan. Jadi seperti orang musyrikin, dia yakin bahwa patung itu punya sifat ketuhanan dan dia kemudian memuja patung itu. Itu kan patung. Sama kayak kita. Ketika kita melihat misalkan uang itu kita anggap sebagai sesuatu yang sangat tinggi, lalu kemudian dia menyembah, beribadah, menghamba kepada uang itu, maka dia sungguh juga sudah musyrik. Kalau patung ini kan udah hampir enggak lah di kita ini. Maksudnya enggak, tapi kan yang bisa menjadi asnam itu kan sesuatu yang sifatnya materi lainnya. Yang kemudian dia uluhiyah, dia menempatkan sifat ketuhanan di situ. Sifat ketuhanan itu adalah ketika dia menganggap itu lebih tinggi daripada yang lain, maka itu sungguh dia sudah musyrik. Waman kosora dan barang siapa, waman dan barang siapa kosora yang merendahkan, memendekkan atau merendahkan siapa siman bir rasuli dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, an syai'in dari sesuatu, min martabati dari martabatnya Rasul, faqad aso maka sungguh telah maksiat siapa siman, wa au kafaro atau kufur siapa siman. Kalau dia merendahkan, enggak lah Nabi gak bisa bikin syafaat itu, Nabi itu gak bisa ngasih syafaat itu, gak perlulah ila hadratin Nabi. Itu kan kosoro itu kan merendahkan dan memendekkan, mengecilkan perannya baginda Rasul itu. Maka orang yang seperti itu, kata Syekh Maliki, faqad aso au kafaro, maka sungguh dia sudah bermaksiat
atau bahkan dia sudah kufur. Wa amma man dan adapun orang balago yang sampai siapa siman fi ta'zimihi di dalam mengagungkannya Rasul, fi ta'zimihi di dalam mengagungkannya Rasul bi anwa'it ta'zimi, dengan berbagai macam pengagungan, sampai pada puncaknya dia mengagungkan baginda Rasul, tapi walam yasifhu dan tidak menyipatihu pada Rasul bisyai'in dengan sesuatu min sifatil bari dari sifatnya Allah yang maha mencipta. Walam yasifhu dan tidak menyipatihu pada Rasul bisyai'in dengan sesuatu min sifatil bari dari sifatnya Allah yang maha pencipta azza wa jalla. Faqad asoba, maka sungguh telah benar siapa siman faqal al-haqqo pada kebenaran. Jadi memuji apapun dia kepada Rasul, setinggi-tingginya, sepuncak-puncaknya, asalkan tidak menyipati baginda Rasul dengan Allah, maka sudah benar dia itu. Wa hafazah dan menjaga siapa siman ala janibir rububiyati atas sisi sifat ketuhanan, warisalati dan sifat kerasulan, jami'an semuanya, jami'an semuanya. Wazalika dan demikian itu menjaga dari sisi rububiyah dan juga menjaga dari sisi kerasulan. Itu huwa adapun zalik itu al-qaulu adalah ucapan allazi yang la ifrota yang tidak melewati batas, la ifrota yang tidak ada yang tidak melewati batas, la ifrata yang tidak melewati batas fihi pada al-qaul, fihi pada al-qaul, pada ucapan, wala tafrito dan tidak ada kelalaian, wala tafrito dan tidak ada kelalaian. Jadi mau mentakzimkan siapapun, orang yang memang Allah takzimkan, Allah agungkan, kepada Rasul, kepada auliyanya Allah, silakan sampai ke tingkat puncaknya engkau memuji itu, asalkan tidak menyipatinya dengan sifatnya Allah, maka sudah benar itu. Wa iza wujida dan jika ditemukan, wa iza wujida dan jika ditemukan fi kalamil mu'mini di dalam kalamnya, ucapannya orang mukmin, isnadu syai'in apa menyandarkan sesuatu li ghairillahi ta'ala pada selain Allah ta'ala. Kalau ada kalamnya orang mukmin, ini yang ngucap, menyandarkan sesuatu pada selain Allah Subhanahu wa taala, yajibu maka wajib hamluhu apa memahaminya kalamul mukmin, hamluhu apa memahaminya kalamul mukmin alal majazil akli, berdasarkan majaz akli. Kalau ada orang ngomong sesuatu kemudian tidak disandarkan langsung kepada Allah, jangan buru-buru ngafirin, jangan buru-buru ngemusyrikin. Dia harus dibawa dulu kepada majaz akli. Majaz itu kata pinjaman, kata yang bukan sebenarnya. Misalnya itu singa podium, kan nggak mungkin singa itu naik podium. Itu namanya majaz itu. Nah, akli itu logika. Dalam ilmu balago itu ada majaz namanya majaz akli, majaz logika, kiasan logika. Itu nanti ada 6 itu. Ada as-sababiyah, ada az-zamaniyah, makaniyah, masdariyah, fa'iliyah, maf'uliyah. Itu majaz itu, majaz akli itu ada nanti ada 6. Jadi disandarkan. Jadi misalkan ada orang udah sembuh pusingnya, udah tadi minum bodrek sembuh pala gua, jangan dulu dimusyrikin itu. Itu yang kecil-kecil ya. Nanti kita kalau mau pakai yang lain, misalnya gini, Abah Anom itu pernah ngidupin orang mati, terus cuma dipukul-pukul aja pakai koran, bangun, jangan di sini, nanti fitnah. Terus bangun dia. Atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah ngebangunin orang mati itu dengan kumbi izni. Kalau Nabi Isa itu dengan kumbi iznillah, bangunlah dengan izin Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kumbi izni, bangunlah dengan izinku. Nabi Ismail aja dengan Nabi Isa aja pakai biiznillah.
Dia menggunakan kum bi izni, bangunlah dengan izinku. Itu jangan dulu langsung ditafsirkan, dianggap sebagai kemusyrikan, karena harus dulu dibawa kepada majazul akli. Ini titik di sini nih yang banyak orang kemudian menjadi salah paham karena tidak mengenal apa yang disebut dengan majaz akli. Tadi ke majaz akli ada sababiyah, ada sababiyah, ada ada zamaniyah segala macam itu ya. Misalnya, Bang, itu buatin saya rumah misalnya gitu. Kan bukan dia yang buat, tapi dia penyebab yang membuat. Itu namanya majaz sabab. Nanti mungkin ada penjelasannya nanti di sini. Jadi harus dibawa dulu kepada majazul akli. Wala sabila, dan tidak ada jalan ila takfirihim, pada mengkafirkan mereka. Jadi harus dibawa dulu kepada majaz akli dan jangan dulu dibawa kepada mengkafirkan mereka. Karena dia ada penjelasannya. Izil majazul akli, karena majaz akli ini itu mustakmalun digunakan fil kitabi, di dalam Quran, was sunnati, di dalam sunnah. Karena majaz akli ini sendiri itu Quran pun make, hadis pun juga make. Apa contohnya? Famin zalika, maka itu sebagian dari demikian. Famin zalika, maka itu sebagian dari demikian. Mustakmalun fil kitabi was sunnah, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Wa iza tuliyat, dan jika dibacakan alaihim, atas mereka, ayatuhu, apa ayat-ayatnya Allah, zadat, maka akan bertambah, zadat, maka menambah, apa ayatuhu, hum, pada mereka, apanya yang menambah? Imannya. Ini Quran ini. Nah, faisnadu ziyadah, maka menyandarkan tambahan ilal ayati, kepada ayat, majazun akliyun, itu namanya majaz akli. Jadi kan majaz tadi itu adalah menyandarkan sesuatu selain kepada Allah. Udah sembuh, udah tadi dikasih air tuh sembuh. Itu kan namanya menyandarkan sesuatu kepada selain Allah kan. Minum bodrek tadi, kemudian minum dikasih air putih, kemudian langsung sembuh. Itu kan menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Itu jangan dulu dipahamin kemusyrikan itu. Sama seperti tadi, menyandarkan tambahan kepada ayat ini, itu majazun akli. Kenapa disebut dengan majaz akli? Li'annaha, karena bahwasanya ayat, karena bahwasanya ayat itu sababun, sebagai sebab, fiz ziyadati, di dalam tambahan. Inilah yang disebut dengan majaz akli sababiyah. Kenapa? Karena itu yang menjadi penyebabnya, bukan ayatnya yang menambahkan keimanan orang, bukan ayatnya, tapi ayatnya yang dibacakan itu menjadi penyebab imannya menjadi tambah. Wallazi yazidu, wallazi, dan zat yazidu, yang menambahkan, siapa allazi, hakikatan, secara hakikatnya, itu huwa, adapun allazi itu Allahu ta'ala, Allah ta'ala, wahdahu, hanyalah Allah. Yang menambahkan itu hakikatnya adalah Allah, bukan ayat. Sebab kalau ayatnya yang menambahkan, yang menambahkan keimanan itu adalah semata-mata ayatnya, maka pasti orang kalau dibacain Quran pasti tambah. Tapi kan orang kalau dibacain Quran kan kagak nambah-nambah juga. Banyak yang kagak nambah-nambah juga. Jadi itu sebagai sababiyah. Jadi bukan ayatnya, tapi ayatnya itu sebagai sabab. Inilah yang di Quran menggunakan majaz akli sababiyah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, yauma yaj'alul wildana siba, yauman, pada hari, yaj'alu, yang menjadi,
Yang menjadikan siapa si yauman alwildana pada anak-anak. Hari yaj'alu yang menjadikan apa yauman alwildana pada anak-anak siban beruban. Hari yang menjadikan anak-anak itu beruban. Berarti kalau pakai kalimat ini saja, itu kan berarti kan yang membuat anak itu beruban itu kan harinya. Padahal ini namanya majaz akli. Fa isnadul ja'li, maka menyandarkan kejadian ilal yaumi pada hari. Majazun akliyun, itu adalah majaz akli. Li'annal yauma, karena bahwasanya hari itu mahalun tempat. Ja'ala yang jadi apa yaumhum pada mereka siban beruban. Ini namanya majaz akli makaniyah atau zamaniyah. Fal ja'lu, maka adapun kejadian al-mazkuru yang disebutkan itu waqi'un, terjadi fil yaumi pada hari itu. Wal ja'ilu, dan adapun yang menjadikan hakikatan secara hakikatnya. Wal ja'ilu, dan adapun yang menjadikan hakikatan secara hakikat itu huwa, adapun si ja'il itu Allahu Ta'ala, adalah Allah Ta'ala. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, dicontohin lagi nih sama saya Maliki dalam Quran terkait dengan majaz akli. Wa qauluhu, dan adapun firman Allah Ta'ala, wala yagusa wa ya'uqa wa nasra, dan tidak meninggalkan Yagus, ini berhala Yagus, wa ya'uqa dan Ya'uq, wa nasra dan Nasra, tidak meninggalkan Yagus, tidak meninggalkan Ya'uq, tidak meninggalkan Nasra. Wa qad adallu, dan sungguh sesat siapa mereka, kasiron, dengan banyak. Fa isnadul idlali, maka adapun menyandarkan kesesatan ilal asnami pada berhala, pada patung-patung, itu majazun akliyun, namanya juga majaz akli. Kan tadi Yagus, Ya'uq, Nasro itu kan asnam. Nah, menyandarkan kesesatan kepada berhala itu namanya majaz akli. Kenapa? Li'annaha, karena bahwasanya asnam itu sababun, menjadi penyebab fi husulil idlali, di dalam berhasilnya kesesatan. Wal hadi, dan adapun yang memberi hidayah. Wal mudillu, dan yang memberikan kesesatan, itu huwa, adapun hadi wal mudil, Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala, wahdahu, hanyalah Allah. Yang menyesatkan dan yang memberi hidayah itu bukan patung itu yang menyesatkan, itu kan patungnya yang menyesatkan. Yang menyesatkan itu manusia itu adalah Allah. Yang memberi hidayah adalah Allah. Asnam itu hanya sebagai sabab, penyebab di dalam berhasilnya idlal. Nah, kalau dari sini, maka kemudian ada orang di rumahnya ada patung, kemudian di kotanya ada patung, di kampungnya ada patung. Itu menjadi penyebab nggak kesesatan? Kalau udah nggak ada, ya berarti udah nggak ada penyebabnya, sababnya. Itu kalau dalam bahasa ulumul Quran itu kan tadi ada majaz akli tadi. Atau kalau dalam bahasa usul fikih itu kan ada sebut dengan ilat itu. Al hukmu yaduru ma'a illati. Jadi hukum itu berputar bersama dengan ilatnya, penyebabnya. Kalau penyebabnya udah nggak ada, ya sudah nggak ada hukumnya itu gitu. Nah, tadi itu menyandarkan kesesatan kepada patung itu hanyalah majazun akliyun. Menjadi majaz akli dia. Kenapa? Karena itu menjadi penyebab. Itu hanya sebab pada berhasilnya kesesatan. Yang menyesatkan dan yang memberikan petunjuk itu tetap adalah Allah. Maka kalau ada patung, ada lukisan, ya itu menyebabkan kesesatan enggak? Kan kalau orang sekarang ada patung, masa iya dijembah patung? Kan enggak juga. Ada kota, kemudian ada patung di mana-mana. Emang penduduknya nyembah itu apa? Kan enggak? Kan tidak menyebabkan itu. Artinya secara umum gitu ya, manusia tidak lagi menyembah itu. Apalagi
Orang ruqyah, orang ruqyah itu kan awalnya kan nggak boleh juga. Sampai kemudian Nabi nanya, coba lihat bacaannya apa. Kemudian coba dengerin bacaannya apa. Ketika dengerin sama Nabi bacanya Fatihah, oh ya sudah, itu boleh itu. Artinya kan bukan penyebabnya gitu. Ruqyah itu saat itu tidak boleh karena isinya mintanya kepada dewa-dewa. Tapi ketika mintanya kepada Allah dan kemudian meyakini bahwa itu adalah Allah yang menyembuhkan, ya sababnya udah hilang berarti. Dan itu boleh. Itu masuk kepada wifik, tolsam, azimat, segala macam. Ya itu sama itu. Kenapa? Karena itu majazun akliyun yang berupa sababiyah. Kalau sababiyahnya udah nggak ada, ya sudah enggak gitu. Gitu. Wa qaulu ta'ala, ya yang lain-lainnya juga. Anda punya ketenangan jalan itu misalnya. Ini mungkin syirik juga, tapi meskipun syiriknya itu syirik khafi atau syirik asghar gitu. Anda ini jalan nggak bawa dompet, nggak bawa handphone, tenang nggak? Kan nggak tenang. Padahal mestinya orang bertauhid itu ketenangan itu munculnya dari siapa? Emang nggak ngelihat Allah? Emang nggak ada Allah? Terus kalau kemudian dia tenangnya karena megang handphone atau megang dompet, dia kemudian menjadi tenang, lalu karena dia menyandarkan inilah yang membuat dia tenang, maka itu kan menjadi faqad asroka juga. Bahwa ketenangan kita ini karena urusan itu. Anda kalau lagi kagak punya duit, tenang apa enggak? Nggak tenang. Terus tiba-tiba Anda transferin 50 juta, langsung ceria nggak muka Anda? Itu kan kecil juga ya sebenarnya Pak Bat. Jadi dari mana sebenarnya ketenangan ini gitu? Siap ketenangan. Jadi ya hilang vertigonya. Udah ya gitu ya. Jadi tapi itu mungkin tidak masuk ke syariah. Secara tasawuf ya faqad asroka, meskipun asrokanya itu khafi atau asghar gitu. Wa qaulu ta'ala, contohnya lagi nih, dan firman Allah Ta'ala hikayatan menceritakan an Fir'auna, tentang Fir'aun. Ya Hamanu benili sorhan ini. Ya Hamanu, wahai Haman, ibni bangunlah li untukku sorhan, sebuah bangunan. Kata Fir'aun kepada asistennya ini, kepada kepercayaannya si Haman ini, wahai Haman, bangunkanlah untukku sebuah rumah, sebuah bangunan. Fa isnadul bina'i, maka menyandarkan bangunan ila Hamana, kepada Haman, majazun akliyun, namanya majaz akli. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasanya si Haman sababun, adalah sebab. Fahuwa, maka adapun si Haman itu amirun, orang yang memerintahkan. Ya'muru, yang memerintahkan siapa si amir. Walayabni, dan tidak membangun siapa si Haman. Binafsihi, dengan dirinya si Haman. Dia mah cuma merintahin doang. Si Fir'aun nyuruh si Haman, man bangunin saya rumah. Terus kan bukan Haman yang ngerjain. Haman cuma ngemerintahin, memerintahkan, bukan dia yang bangun. Terus siapa yang bangun? Walbani, dan adapun yang membangun. Walbani, dan adapun yang membangun, innama, hanyalah huwa albani, itu al-fa'latu, itu adalah pekerja. Innama, hanyalah huwa, adapun bani, al-fi'latu, mengerjakan, minal amali, dari para buruh. Minal amali, dari para buruh. Yang ngerjain mah adalah buruh, pekerja yang mengerjakan itu, bukannya si Haman. Tapi kan di sini bilang kerjakanlah wahai Haman, bangunlah. Hamannya sendiri nggak ikut kerja, dia hanya merintahkan. Itu namanya sabab majaz akli. Wa ammal ahadisu, dan adapun hadis-hadis, fafiha, maka di dalam hadis tentang majaz akli ini, di dalam hadis, syai'un, sesuatu, kasirun, yang sangat banyak. Ya'rifu, yang dapat mengetahui hu, pada syai'un, siapa man, orang. Waqafa, yang diam siapa si man, yang berhenti siapa si man, alaiha, atas hadis. Artinya siapapun orang yang baca hadis, siapapun orang yang mempelajari hadis, pasti akan banyak menemukan hadis-hadis yang menggunakan majaz akli.
Dalam sebuah hadis mungkin dikatakan begini, para istrinya Nabi ini nanya kepada Nabi, ya Rasul, ayyuna asra'u bika luhukon. Wahai Rasul, siapakah di antara kami yang paling cepat menyusul engkau nanti? Yang menyusul engkau ini siapa? Yang paling cepat menyusul meninggal maksudnya. Siapa nanti yang paling cepat menyusul meninggal? Kata Nabi, atwalakunna iyadan. Orang yang paling panjang di antara kalian tangannya. Panjang tangan. Nah, panjang tangan ini lalu kemudian dalam hadis ini dikatakan para istrinya Nabi ini lalu kemudian ngukur tangannya. Coba ukur siapa duluan nih gitu. Terus ternyata bukan itu. Atwalahunna yadan itu orang yang paling dermawan gitu. Jadi agak beda memang tuh. Panjang tangan di Indonesia itu sama panjang tangan di hadis itu. Atwalakunna yadan. Orang yang paling panjang di antara kalian, yadan tangannya. Itu masalah yang paling baik, yang paling ahli sedekah itu. Nah, menggunakan paling panjangnya tangan itu namanya majazun aqliyun. Dalam hadis yang sering kita dengar ini, iza taqarrabal abdu bisibrin taqarrabtu ilaihi ziroan. Kalau ada seorang hamba datang kepadaku, mendekat kepadaku 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepada satu sibir gitu ya. Maka aku akan mendekat dengan dia satu hasta gitu ya, satu lengan segini. Iya, bukan berarti dekatnya segini gitu ya. Bukan berarti dekatnya segini. Tapi itu majazun akliyun al-makaniyah. Banyak itu hadis-hadis terkait dengan itu. Kata Nabi, annal jannata tahta zilai suyuf. Annal jannata tahta zilali suyuf. Bahwasanya surga itu ada di bawah bayang-bayang pedang. Ya bukan berarti pedang gitu. Bahwa orang yang surga itu ada di bawah orang yang kerja keras, orang yang pemberani, orang yang berjuang, orang yang berjihad dalam hidupnya itu, bekerja keras. Karena suyub itu kan digambarkan sebagai alat untuk perang gitu. Nah, surga itu ada di bawah situ gitu. Nah, itu penggunaan majazun akliyun. Banyak di hadis-hadis yang lainnya itu. Wakana dan ada miman dari orang ya'rifu yang mengetahui siapa man al-farqo pada perbedaan bainal isnadi di antara menyandarkan al-hakiki secara hakiki wal majazi dan secara majazi. Fala hajata, maka tidak ada hajat lagi ilal itolati untuk memperpanjang binakliha dengan menukilnya ahadis. Orang yang udah ngerti perbedaan antara menyandarkan secara hakiki dengan menyandarkan secara majazi, itu udah gak butuh dalil-dalil lagi udah. Ya masa sih misalnya tadi orang minum bodrek, sembuh tadi minum bodrek. Kan nggak perlu lagi dijelasin. Sebenarnya Allah loh ya yang menyembuhkan. Ini mah sebagai wasilah aja ini. Kan nggak perlu juga ya Allah. Wah Allah menyembuhkan saya lewat bodrek. Kan nggak perlu juga itolah seperti itu gitu. Kenapa? Bagi orang yang udah paham perbedaannya itu mah bukan hakiki tapi itu majazi. Wa qala al ulama sama seperti orang ziarah kubur, orang tabarukan. Itu kan juga nggak begitu gitu. Bahwa udah paham perbedaannya itu ngerti karena punya iman. Seperti kata beliau nih, waqala dan berkata al ulama para ulama, inna sudurozalikal isnadi, sesungguhnya munculnya penyandaran tersebut. Inna sudurozalikal isnadi, sesungguhnya munculnya penyandaran tersebut min muwahhidin dari orang yang bertauhid. Kafin cukup fi ja'lihi di dalam menjadikan isnad, fi ja'lihi di dalam menjadikan al isnad dan sebagai penyandaran majazian secara majazi. Penyandaran itu kepada orang yang bertauhid udah cukup dengan penyandaran majazi. Nggak usah pakai hakikian lagi, dijelasin lagi secara hakiki. Allah menyembuhkan saya lewat bodrek, kan enggak. Itu enggak perlu lagi. Bagi orang yang muwahhid itu, orang yang bertauhid, cukup sudah menjadikannya itu dengan isnad dan majazian.
Li'annal iktiqada, karena bahwasanya keyakinan as-sahihah yang sahih yang benar, huwa itu adapun al-iktiqad as-sahih itu iktiqadun keyakinan annal khaliqa bahwasanya annal khaliqa bahwasanya Allah yang maha pencipta, annal khaliqa bahwasanya khaliq lil ibadi pada para hamba, wa af'alihim dan perbuatan-perbuatannya ibad, huwa itu adalah khaliq, itu huwa adapun khaliq. Jadi bahwasanya keyakinan yang benar, iktiqadun adalah keyakinan annal khaliqa bahwasanya menciptakan lil ibadi pada para hamba, wa af'alihim dan perbuatan-perbuatannya ibad, itu huwa adapun si khaliq itu Allah wahdahu semata-mata Allah. Keyakinannya benar dah. Keyakinan bahwa semua yang menciptakan manusia, yang menciptakan perbuatan manusia, kita yakinin itu semua adalah Allah. Kita ziarah kubur, yakin yang mengabulkan, yang menerimanya hanya Allah, bukan ke kuburannya. Fahuwa maka adapun Allah itu al-khaliqu zat yang menciptakan lil ibadi pada para hamba, wa af'alihim dan perbuatan-perbuatannya ibad. La ta'siro yang tidak ada efek li ahadin pada seseorang siwahu selain Allah. La tidak li hayyin pada yang masih hidup, wala dan tidak li mayyitin pada yang sudah mati. Fahazal i'tiqadu maka adapun keyakinan ini itu huwa adapun al-i'tiqad itu at-tauhidu keyakinan. At-tauhidu itu adalah tauhid al-mahdu yang murni. Bihilafiman berbeda dengan orang i'taqada yang yakin siapa man ghairu haza pada selain ini. Selain ini apa? Bahwa al-khaliq lil ibad wa af'alimnya itu bukan cuma Allah, tapi ada yang lain. Kalau keyakinannya seperti itu, fa innahu maka sesungguhnya siman yaqa'u jadi jatuh. Yaqa'u jatuh siapa man fil israqi di dalam kemusyrikan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahan wa han bahan hamim la yus waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'asaynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan wa han bahan hamim la yusar waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'asaynahu fahum Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan wa han bahan hamim la yunsur waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'asaynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil mafi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil mafi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil mafi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allah